Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak yang hadir bagi setiap kami melalui Yesus Kristus anak tunggal-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan bagi setiap kami, untuk kehadiran-Mu bagi setiap kami yang boleh terjadi. Kiranya setiap kami dapat memaknai kehadiran-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami hendak membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca, kami renungkan bersama, semua dapat kami aplikasikan dan dapat kami lakukan setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15, yang menyatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari hari Senin kemarin hingga pada malam hari ini, kita boleh merenungkan satu perikop dari permulaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Jadi Yohanes pasal yang pertama ini dari ayat 1 sampai ayat 18 ini merupakan permulaan dari Injil ini. Dan jika kita baca dan kita amati bersama, maka ini merupakan sebuah pembukaan yang begitu menarik, begitu. Karena penulis Injil ini berusaha menyatakan tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, Allah yang menjadi manusia, lewat kesaksian dari Yohanes. Itu bagaimana Allah yang adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di ayat ke-14 diulangi kembali bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi malam hari ini kita hendak melihat secara keseluruhan, dan bacaan kita adalah bagian penutup dari permulaan atau pembukaan dari Injil itu, yaitu bagaimana kesaksian seorang Yohanes menyatakan tentang bagaimana peristiwa kelahiran, tentang bagaimana Allah yang menjadi manusia itu lahir dan hadir bagi setiap kita umatnya, tentang bagaimana Yesus Kristus itu yang adalah firman itu sendiri yang dinyatakan Allah bagi setiap kita umatnya. Dan malam hari ini kita hendak mempelajari, kita hendak merenungkan bahwa Tuhan senantiasa berkarya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan kasih karunia-Nya, dengan berkat-Nya, Dia telah memberikan anak tunggalnya bagi setiap kita. Melalui peristiwa kelahiran dan kemudian kematian Tuhan, kita hendak memperingati sebuah karya penyelamatan, bahwa Allah rela mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi sama dengan manusia. Ada sebuah perumpamaan mungkin begitu, bahwa
bagaimana kita menggambarkan sosok Allah yang menjadi manusia itu sendiri, proses inkarnasi. Jika kita bayangkan, kita mungkin dapat berpikir begini, seorang raja atau pimpinan begitu dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah negara, ketika dia hendak merangkul, ketika dia hendak merasakan bagaimana atau apa yang boleh dia lakukan bagi umatnya, bagi warganya, dia harus turut serta menderita. Dia harus juga merasakan apa yang umatnya rasakan. Ketika seorang pemimpin hanya melihat saja dari luar dan kemudian dia berkata-kata melalui orang-orang suruhannya, maka berbagai penderitaan, berbagai pergumulan yang dihadapi oleh umatnya tentu saja tidak dapat dia rasakan secara keseluruhan. Dan umatnya ketika tuannya tersebut, ketika pimpinannya tersebut bertanya, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, tentu warganya akan segan. Oh Tuhan, Tuhan itu begitu tinggi, Tuhan tidak boleh merasakan atau tidak dapat menyentuh berbagai pergumulan kami, karena Tuhan adalah Tuhan, begitu, adalah Tuhan yang tinggi, yang begitu diagungkan. Dan karena keagungan dan ketinggian tersebut, Tuhan yang adalah Allah kita rela untuk menjadi manusia, untuk merasakan penderitaan kita, untuk merasakan bagaimana setiap umatnya dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang dihadapi di dunia ini. Tuhan mau turut serta. Tuhan mau mengambil rupa seorang hamba yang adalah Yesus Kristus itu sendiri untuk merasakan berbagai pergumulan yang kita alami. Dan itu semua Ia lakukan hanya karena kasih karunia. Jadi kasih karunia yang di ayat ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Allah yang begitu besar bagi setiap kita, itu semua dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Dan kasih karunia itu boleh senantiasa menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Kiranya setiap kita dapat memaknai, setiap kita dapat merasakan tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Terlebih khusus kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan pergumulan yang juga berbeda, dengan berbagai kisah tawa, tangis yang berbeda. Mari kita menutup tahun 2020 ini dengan senantiasa memaknai bahwa berbagai pergumulan, bahwa berbagai penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah cara Tuhan. Itu adalah wujud bagaimana Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita. Dan mari kita melihat itu semua sebagai cara Tuhan juga membentuk dan memproses kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kiranya berbagai pergumulan, berbagai penderitaan yang kita alami tidak menutup kita untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia bagi setiap kita. Mari kita bersama merasakan kasih karunia Allah lewat setiap perjalanan ziarah iman kita bersama. Teruslah melangkah bersama Tuhan dan jangan pernah tinggalkan. Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan kami boleh diselamatkan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menyatakan dirinya bagi setiap kami umat-Mu yang berdosa. Dan kiranya itu semua boleh kami maknai bahwa dalam berbagai penderitaan, bahwa di berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami, kami punya Allah yang senantiasa hadir dan menyertai. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan kembali beristirahat. Tuhan sertai dan tuntun
setiap kami agar di esok hari kami mulai melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.